Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaza Junita Putri dengan NIM 24115000867. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat, yaitu program untuk menentukan apakah sebuah angka merupakan bilangan genap atau ganjil, sekaligus menentukan apakah angka tersebut merupakan kelipatan 5 atau bukan. Program ini juga dilengkapi dengan pembacaan input menggunakan buffer reader dan penanganan error menggunakan try-catch. Saya akan menjelaskan program ini secara bertahap, mulai dari import library, proses input, logika percabangan, hingga penjelasan outputnya. Di sini saya mengimport library agar program dapat membaca input dari keyboard dengan cara yang lebih efisien. Salah satunya buffer reader dapat menyimpan data sementara, sehingga proses membaca input menjadi lebih cepat dan stabil, terutama kalau kita ingin membaca teks. Lalu yang kedua, di sini bagian deklarasi kelas dan main method. Nama kelas di sini menggunakan nama dan NIM sesuai dengan format ujian saya. Lalu terdapat main method, yaitu bagian yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu selanjutnya deklarasi buffer reader. Di sini input stream reader berfungsi untuk mengubah input dari keyboard menjadi data karakter. Sedangkan yang buffer reader digunakan untuk membungkus input stream reader supaya data yang dibaca bisa diproses lebih cepat dan efisien. Langkah selanjutnya adalah meminta input angka dari pengguna. Di sini, BR_readLine akan membaca input dalam bentuk teks atau string. Karena kita ingin mengolah angka, maka kita perlu mengubah string menjadi tipe data integer menggunakan integer parse int. Jika pengguna memasukkan angka, konversi akan berhasil. Namun jika yang dimasukkan huruf atau simbol, maka program akan mendeteksi error. Langkah selanjutnya adalah logika pengecekan angka. Setelah angka berhasil diinput dan diterima oleh program mulai mengecek kondisinya. Pertama-tama dicek apakah angka tersebut merupakan kelipatan 5. Jika angka habis dibagi 5, maka kita lanjut mengecek apakah angka tersebut genap atau ganjil. Namun, jika angka bukan kelipatan 5, maka masuk ke blok else. Di sini kita cek lagi apakah angka tersebut ganjil atau genap. Jika ganjil dan bukan kelipatan 5, maka pesan ditampilkan sebanyak 20 kali menggunakan perulangan for. Sedangkan jika bilangan genap dan bukan kelipatan 5, maka pesan ditampilkan sebanyak 30 kali. Pada langkah terakhir, setelah semua logika pengecekan selesai, di bagian paling bawah program saya menambahkan block catch. Block catch ini berfungsi untuk menangani kesalahan input dari pengguna. Karena pada program ini, input yang diminta adalah angka, jadi jika pengguna memasukkan huruf, simbol, atau karakter lainnya yang bukan angka, maka program akan mengalami error. Jadi kalau pengguna salah input, program tidak akan crash, tapi akan menampilkan pesan input harus berupa angka. Setelah semua program selesai dibuat, di sini saya akan menjalankan programnya. Di bagian sebelah kiri ada project
dan klik file yang baru kita bikin, klik kanan, lalu run file, dan pada bagian bawahnya akan muncul output seperti ini. Masukkan angka. Di sini saya masukkan angka 25 dan yang muncul adalah bilangan ganjil kelipatan 5. Dan saya coba lagi masukkan angka 32. Yang muncul adalah bilangan genap bukan kelipatan 5 sebanyak 30 kali. Dan lalu saya run lagi dan saya masukkan angka 30 dan yang muncul adalah bilangan genap kelipatan 5. Lalu saya run sekali lagi. Saya masukkan angka 37 dan yang muncul adalah bilangan ganjil bukan kelipatan 5 sebanyak 20 kali. Setelah itu, saya akan mencoba memasukkan bilangan selain angka. Di sini, saya mencoba memasukkan nama Zaza. Lalu ketika di enter, yang muncul adalah bilangan input harus berupa angka. Karena block catch tadi, jika ada pengguna yang memasukkan bilangan selain angka, dia tidak akan error, melainkan muncul bilangan input harus berupa angka. Jadi dari program ini saya belajar tentang cara membaca input, mengecek kondisi if else menggunakan perulangan for, dan menentukan kelipatan 5, lalu membedakannya dengan bilangan genap dan ganjil, dan juga menangani error menggunakan try and catch. Program sederhana tapi konsep yang digunakan sangat penting sebagai dasar pemrograman Java. Jadi seperti itulah penjelasan program pengecekan bilangan menggunakan buffer reader dan exception handling. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami penerapan percabangan, perulangan, dan penanganan input dalam Java. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.